Hai guys, kita lanjut lagi di sini. Di video sebelumnya, gue itu ada ngasih tutorial tentang gimana caranya sebuah state itu bekerja menggunakan listen value builder kalau nggak salah. Nah, cara yang kemarin itu sangat boilerplate kalau kalian banyak hal di halaman kalian. Nih aku contohin. Kalau kalian perhatikan, ini adalah sebuah checkbox list style ya, checkbox yang kalian butuh set state sebelumnya atau pakai listenable builder. Tapi kalau misalnya nanti, suatu hari nanti kalian butuh misalnya punya banyak gitu ya, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, kalian akan kesulitan teman-teman untuk memanage state-nya gitu. Nah, di sini makanya kita butuh bantuan supaya semuanya tuh lebih mudah. Jadi, kita bisa pakai yang namanya provider. Jadi, kalian tinggal ke PubSpec YAML aja dan kalian pastikan kalian sudah install provider dan kalian tinggal bikin sebuah kelas provider untuk menampung value dari list style kita. Nah, jadi kalian bikin sebuah folder terpisah, jadi kita memisahkan logiknya. Kita new file aja di sini, anggap aja namanya home provider.dart karena dia akan mengatur semua data yang ada di dalam home. Nah, caranya kalian tinggal bikin sebuah kelas namanya home provider, kita tambahkan change notifier, teman-teman. Nah, inilah yang membuat kelas ini bisa di-listen atau didengar gitu ya. Anggap saja kita punya sebuah value namanya yaitu value 1 gitu misalnya ya. Terus kita enter. Nah, nilainya kita akan reverse, teman-teman. Jadi value 1 itu sama dengan kebalikan dari value 1 yang saat ini gitu ya. Bagaimana data-data ini itu bisa dipakai, teman-teman. Caranya kalian harus mendaftarkan provider ini di main class kita, teman-teman ya. Kalian harus register agar semua tree widget kita itu bisa mengenalinya. Wrap dengan provider, change notifier provider. Dia adalah penyedia data dari sebuah kelas gitu ya guys. Di sini kita tinggal daftarin, panggil si nama providernya tadi yaitu adalah home provider. Jangan lupa diimport. Nice. Nah, kita balik ke homepage kita. Nah, sekarang cara ngambilnya gimana? Ada beberapa cara. Ini aku kasih tahu dulu cara yang pertama. Cara kita ngebaca data, kalau semuanya ada di button, ingat ya guys, itu pakai yang namanya read. Jadi kita membaca context.read. Nah, yang kita baca itu apa? Yaitu adalah home provider ya. Jadi kita kasih tahu ini kita nge-read apa. Dengan cara kayak gini. Home provider. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu baru kita bisa nge-trigger function apa yang ada di dalam. Contohnya adalah change value 1. Nah, kemudian cara supaya ngebaca datanya itu bisa pakai yang namanya watch, guys. Jadi, kalian bisa ganti value di text box yang ini, files-nya ini kita ganti jadi context.watch. Nah, jadi kita nonton ya, watch kemana? Ke home provider. Terus yang kita watch apa? Yaitu adalah value 1, guys. Satu lagi ya, guys. Ini belum terjadi apa-apa karena di dalam home provider itu kita lupa menambahkan satu buah function, yaitu adalah, ini aku hapus dulu, yaitu adalah notifier listener. Jadi artinya apa? Siapapun yang nge-watch, dia akan ke-update. Jadi kalau di sini value 1-nya nanti ke-update, dia akan notify. Jadi kayak nge-broadcast gitu, guys. Nah, ini kita save. Nah, kalian lihat tadi udah berubah datanya. Jadi kalau kita klik set 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 udah berhasil ya, guys. Jadi udah bisa ke edit. Nah, berarti kan kita tinggal pindahkan aja functionnya ini di dalam sebuah buttonnya. Gitu, guys. Ya, jadi kalau kita tekan sudah bisa berubah tanpa menggunakan set state, tanpa mengotori halaman UI kalian, guys. Oke? Itu kalau mau pakai secara langsung. Nah, cara ya pakai yang kedua adalah kalian bisa menggunakan consumer. Jadi, kalian bisa blok widget ini. Sebenarnya consumer ini kalau kalian punya beberapa data di dalamnya ya, yang agak kompleks gitu, kalian bisa pakai consumer. Jadi contohnya di sini aku akan wrap with widget, namanya adalah consumer, guys. Terus kalian buka kurung, tutup kurung, kalian panggil yang namanya home provider. Oke? Dan jangan lupa di sini kalian kasih builder ya. Jadi di sini builder.
dan kalian panggil yang namanya konteks, kita pakai underscore aja, sama di sini kita kasih provider. Dan satu lagi ya teman-teman, ini parameternya build context, provider, sama widget kalau misalnya nanti dia null ya. Jadi kita kasih koma underscore aja, kayak gini juga bisa ya. Nah, ini fungsinya apa Bang? Ini fungsinya sama, jadi daripada kalian pakai value kayak gini, jadi kalian bungkus aja widget mana nanti yang akan berubah teman-teman. Di sini high press me to, tapi nilainya kita ambil dari provider teman-teman. Jadi provider dot value 1. Nah, kalau kita save, nah jadi kalau dia nanti berubah, yang ini juga ikut berubah karena nilainya sama ya, value 1. Nah, kita coba bedain nih nilainya. Jadi di dalam home provider sini kita tambahin. Jadi ada bool value 2 sama dengan false. Oke, dan yang ketiga kita akan pakai value 3 pastinya. There you go. Jadi masing-masing bisa berinteraksi sendiri ya guys. Nah, jadi di sini kita tinggal pakai provider value 2. Oke, tinggal kita save. Nah, kita refresh aja biar bersih. Oke, kita coba klik di sini. Berhasil, kita coba klik di sini. Ini masih belum berhasil karena kita lupa menambahkan functionnya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal panggil functionnya aja. Copy untuk value 2 ya. There you go. Jadi udah bisa. See how clean it is guys. Oke. Nah, ada satu cara lagi, sebenarnya ada beberapa cara, tapi di sini aku cuman kasih tahu 3 cara yang sering dipakai aja. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua pakai consumer, dan yang ketiga itu pakai namanya selector, teman-teman. Jadi, kalian bisa bungkus lagi si widgetnya ini, dan kalian bungkus pakai yang namanya selector. Nah, selector ini dia cuman ngebaca perubahan dari satu item aja. Sedangkan kalau consumer, itu dia akan nge-listen ke semua datanya, guys. Jadi, kalau misalnya data provider kalian agak besar nih, banyak, ya dia akan ngebaca semua perubahan datanya gitu. Di dalam selector ini, kita yang pertama bisa nentuin, kita ada 2 parameter yang wajib. Parameter yang pertama itu adalah, ini provider apa. Nah, ya kan, ini namanya provider, home provider. Nah, data yang kedua adalah data yang mau kalian tonton atau yang mau kalian watch. Ya, kalau kita lihat di home provider, itu kan ada 3 data nih. Nah, kita mau nonton atau baca data yang ketiga aja, value 3. Nah, value ketiga itu tipe datanya apa? Boolean kan, guys. Jadi kalian ketik aja bool kayak gini. Terus di sini kalian tinggal kasih selector, baru kalian kasih kayak gini, teman-teman. Nah, selektor yang ini yang pertama konteks, contoh. Jadi di sini kita kasih konteks underscore aja. Data yang ketiga sini anggap aja namanya provider. Tapi kita cuman mau ngebaca provider dot value 3 aja guys, gitu. Jadi dia widget ini akan di-build kalau value 3-nya aja yang berubah gitu ya. Jadi kita tinggal tambahin lagi satu lagi di sini kita pakai yang namanya builder. Kita kasih di sini dia butuh 3 ya teman-teman, dia butuh 3 data lagi. Namanya, berarti ini kita bisa kasih value 3 langsung atau apapun terserah sebenarnya. Dan kita kasih underscore lagi, terus kita kasih panah. Nah, value 3 ini bisa langsung masuk di sini guys, kayak gitu. Nah, terus kita jangan lupa tambahkan juga si function untuk merubah data value 3-nya. Kayak gini, oke? Paham ya? Nah, sekarang kalau kita klik, dia juga bisa bekerja. Nah, sekarang gue mau kasih lihat, Bang, apa sih perbedaannya selektor? Kenapa gue nggak pakai consumer aja, Bang? Kenapa gue pakai selector gitu? Kenapa harus ada selector? Oke, teman-teman. Jadi, di sini, kalau misalnya kita klik yang button 3, nah, kalian perhatikan deh. Di sini, selector di-build ya, karena memang dia harus di-build kan, karena datanya berubah, guys. Tapi consumer juga ikut ke build. Nah, kalau kita klik yang button 2, bam. Nah, ternyata selector juga di-build, padahal harusnya tidak, guys. Karena kan data button 3-nya nggak berubah nih. Nah, ternyata kalian tidak boleh memakai yang namanya ini, guys, langsung di dalam value. Ini tuh berbahaya. Karena ketika kalian menambahkan ini, maka semua turunan widgetnya itu akan di-rebuild. Jadi, untuk sekarang kita coba komen dulu ya, guys. Nah,
Kita save ulang, kita refresh. Nah, sekarang kita cuma punya dua button, satu pakai consumer, satu pakai selector ya. Nah, kita buktiin lagi kenapa selector itu akan berguna untuk performa aplikasi kalian. Jadi contoh nih, gua klik yang press me 3, bam, ya. Jadi selector ke build, artinya ini di rebuild, ya ini memang harus di rebuild karena dia harus update datanya. Tapi yang consumer juga jadi ikut di rebuild guys, padahal dia tidak berubah datanya, ya. Nah, tapi kalau yang high press me to kita klik, bam, yang di rebuild cuman consumer doang guys. Yang selector nggak. Nih, gua hapus ya. Jadi kalau gua tekan di sini, yang di build cuman consumer doang, lihat nih. Ya. Artinya apa? Artinya widget yang ini itu tidak ada perubahan data di widgetnya. Yang mengakibatkan UI kalian harusnya performanya jadi lebih oke. Karena dia tidak harus nge-build ulang satu layar. Paham nggak guys? Ya, jadi kalau kita klik yang ini justru ke build-nya dua-duanya. Tuh, lihat. Jadi dia lebih boros gitu. Bayangkan di satu aplikasi kalian punya banyak animasi gitu ya. Ya, itu akan berat banget di aplikasi kalian. So, itu dia guys, apa perbedaan selector dan consumer. Jadi, gue ingatin lagi, kalau untuk button, kalian make sure pakai context.read. Kalau untuk ngelisten perubahan, kalian pakai context.watch. Tapi hati-hati, jangan langsung pakai data seperti ini, karena semua data atau semua widget akan di-rebuild. Kalian bungkus saja pakai consumer, dan hati-hati juga kalau kalian memang butuh banyak data. Misal kalian mau pakai 3 data dari si home provider ini, ya kalian bungkus pakai consumer aja. Karena kalian bisa akses semua datanya. Sedangkan kalau kalian pakai selector, kalian cuma bisa akses data yang udah kalian setup doang. Dan jangan lupa kalian silahkan ke catatin.com, kalian berlangganan aja guys, di sini murah banget. Kalian bisa nyatat keuangan kalian, harian, kalian bisa pakai sebebas mungkin lah pokoknya mau berapa kali nyatat, dan dia ada Google Sheet juga guys. Silahkan ya guys, masa enggak sih, super lah. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu, bye.